Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat bertemu kembali di minggu kedua di bulan Januari ini. Coba lihat kanan kirinya. Kasih senyuman yang terbaik, ya kan? Siapa tahu ada di antara kita yang baru pertama kali ketemu, atau kita seminggu ini hanya bertemu di hari ini. Katakan kamu luar biasa. Yes. Baik Bapak Ibu, saya info untuk setiap kita yang memiliki handphone untuk menonaktifkan handphone kita masing-masing supaya ibadah kita berjalan dengan baik. Terima kasih. Dan doa pembukaan saya serahkan kepada Opung Lindon untuk maju ke depan. Opung Yosep, maaf. Opung Yosep, silakan. Haleluya Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam surga, di minggu kedua ini Tuhan kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Seminggu lamanya kami berpisah tertarung di tempatnya masing-masing. Tapi hari ini Engkau pertemukan kami Tuhan, tidak kekurangan apapun. Kau hantar kami di tempat ini karena kerinduan ada di hati kami untuk melayani Engkau Tuhan. Mengucap syukur, memuji muliakan nama Tuhan dan menenangkan hati-Mu. Tuhan, mungkin masih di perjalanan teman kami Tuhan. Tibakan mereka di tempat ini tidak kekurangan apapun, supaya kami bisa bersama-sama memuji muliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami rindu akan firman-Mu. Urapi kami semua jemaat-Mu Tuhan dengan urapan yang baru, penuh dengan kuasa-Mu Tuhan. Supaya Kau menguasai hati dan pikiran kami, supaya ibadah kami ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Kau dengar dan Kau jawab setiap doa-doa kami Tuhan. Berkati setiap Tuhan pelayan-pelayan-Mu yang melayani dari minggu pagi sampai dengan siang ini Tuhan. Urapi mereka, berkati mereka, penuhi dengan kuasa-Mu menguasai pikiran mereka, supaya mereka bisa melayani Kau dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tetap kami mohon kepada-Mu Tuhan, berikan kami kesehatan yang luar biasa Tuhan. Karena tubuh kami adalah bait-Mu Tuhan. Kami ingin sehat dengan sehat-sehatnya Tuhan. Yang kurang sehat sembuhkan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati setiap usaha pekerjaan kami semua jemaat-Mu, supaya kami tidak terhambat Tuhan kemanapun kami melangkah dan apa yang kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk segala dosa perbuatan kami di hadapan-Mu Tuhan, supaya tidak terhambat belas kasih-Mu di dalam doa kami yang minta daripada-Mu Tuhan. Ampuni segala perbuatan kami terhadap sesama kami Tuhan. Saling mengampuni, saling menolong, saling menghormati. Itulah lakukan dalam gereja-Mu di jemaat-Mu Tuhan Yesus. Sebentar lagi Tuhan juga hamba-Mu akan menyampaikan kepada firman-Mu. Urapi Tuhan hamba-Mu yang menekan firman, supaya firman hidup bertumbuh di dalam hati dan pikiran yang mendengar. Karena firman-Mu itulah kekuatan di dalam hidup kami Bapa di surga. Sebentar lagi kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Kami serahkan tangan Tuhan dari awal pertengahan sampai dengan akhir. Jauhkanlah rintangan dan hambatan-hambatan dari si iblis yang tidak kami ketahui Tuhan Yesus. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, pimpinan-Mu Tuhan, supaya kami mengikuti ibadah ini dari awal sampai dengan akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berikan kami kesempatan. Kami datang pada pagi menjelang siang hari ini, masuk ke dalam hadirat-Mu ya Bapa. Sama-sama kita belajar lagu ini, supaya lagu ini menjadi pujian yang harum ke hadapan Tuhan dan memberkati setiap kita. Masuk
di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Sama-sama tanganmu katakan, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita angkat lagu pujian ini. Katakan, masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Katakan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Katakan ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Bapak Ibu saja katakan, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Engkau melihat setiap pujian penyembahan yang keluar dari hati kami. Keinginan dalam hidup hanya untuk menyembah. Sekali lagi katakan, Yesus, ku sembah. Ini keinginan setiap kami Tuhan.
katakan keinginan. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Berikan kemuliaan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Ini setiap keinginan kami Tuhan. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan boleh sama-sama katakan. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Lihat kanan kirinya, kasih senyum. Walaupun ketutupan masker kelihatan dari matanya ya. Lihat kanan kirinya, katakan kamu luar biasa. Siap memuji nama Tuhan, amin. Kita angkat lagu pujian kita, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sama-sama kita angkat lagu pujian. Segala puji syukur hanya bagimu. Kau layak Tuhan. Katakan kami mau bersorak. Kami mau bersorak. Tinggikan namamu. Haleluya. Dari kanan dulu ya Bapak Ibu. Soraklah. Haleluya. Ulang lagi dari kanan, yuk. Soraklah. Soraklah. Bapak Ibu semuanya bersuka cita, amin. Coba saya mau dengar suaranya, katakan haleluya. Lebih keras lagi, katakan haleluya. Bapak Ibu, lagu pujian ini kalau dikatakan soraklah, kita dari atas putar ke bawah lalu buang. Contohnya ya, sama-sama. 1, 2, 3. Soraklah. Atas, bawah, buang, buang. Bisa? Bisa Bapak Ibu? Coba saya mau lihat dari kanan, bawah lalu buang. 1, 2, 3. Yang di belakang. Yang di belakang, yuk sama-sama ya. 1, 2, 3. Soraklah. Haleluya. Kita angkat lagu pujian ini dari awal. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, katakan. Bersiap-siap jemaat GB tiba. Bisa lebih meriah, katakan. Soraklah. Soraklah. Haleluya. Haleluya. Wow, 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 wow. Saya mau lihat sebelah kanan. Yang kiri perhatikan sebelah kanan. Tunjukkan. Lihat sebelah kanan kompak loh. Sebelah kanan kompak. Yang sebelah kiri tunjukkan memuji nama Tuhan. Semuanya memuji nama Tuhan. Lebih meriah lagi, katakan. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Wow, wow, wow.
memberikan persembahan. Apakah sudah semua jemaat mendapatkan amplop untuk persembahan? Yang belum mohon angkat tangannya supaya Asar dapat membantu. Ayo Asar, di depan ada nih yang belum. Sambil kita menunggu amplop persembahan, nanti doa persembahan saya serahkan kepada Bapak Endang dan yang membawa kolektan untuk maju ke depan. Ayo yang membawa kolektan. Ayo Andreas. Mari saudaraku yang sedang Tuhan, satukan hati kita untuk kita berdoa. Segala puji syukur kami kepadamu ya Bapa, pagi menjelang siang hari ini. Terima kasih atas semua kebaikanmu bagi kami. Terima kasih atas kesempurnaanmu dalam kesehatan kami pada hari ini. Kami selalu berserah kepadamu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Di mana setiap hari kami selalu beraktivitas dalam pekerjaan kami. Engkau selalu membuat kami berhasil dan beruntung. Terima kasih atas semua kemurahan-Mu, kebaikan-Mu bagi kami. Ini saatnya ya Tuhan, kami ingin memberikan sebagian keikhlasan hati kami untuk memperluas kerajaan-Mu, menjadi harum duka di hadapan-Mu. Berikan segala sesuatu yang luar biasa kepada saudara kami pada hari ini, yang ingin memberi maupun belum bisa memberi. Kami percaya Tuhan, Kau selalu memberkati mereka Tuhan. Begitu juga saudara kami Tuhan yang akan menjalankan untuk persembahan ini Tuhan, berkatilah mereka Tuhan. Kami serahkan semuanya ini kepadamu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur terima kasih. Haleluya. Amin. Persembahan dijalankan, kita angkat lagu pujian, segala puji syukur. buat persembahan Bapak Ibu. Biarlah Tuhan Yesus memberkati. Yes. Dan kita akan mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri. Mari setiap kita untuk mempersiapkan hati, pikiran kita. Supaya ketika firman ditabur, tidak hanya berlalu sia-sia. Ada yang ditanam, bertumbuh, bahkan berbuah-buah.
Banyak yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Silih berganti, tahun berganti, bulan berganti, tapi tetap kami mau angkat pujian kami, bersyukur untuk semua yang terjadi ya Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, katakan nyata, nyata dalam hidupku. Sama-sama angkat tanganmu, katakan ku bersyukur Bapa, ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersama-sama kita akan pujian. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup kami. Rancangan-Mu, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa,
Amin. Banyak hal yang tidak kami mengerti atas perbuatan-Mu. Pemeliharaanmu, perlindungan-Mu, Amin. penyertaan-Mu yang sangat-sangat sempurna dalam kehidupan kami. Sehingga kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Amin. Semua karena kasih anugerah. Amin. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur Ya. atas perbuatan-Mu dalam hidup kami. Amin. Inilah tanda kami mengasihi-Mu, tanda kami bersyukur dan berterima kasih atas perlindungan-Mu, atas pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Ya. Hanya kami hanyalah manusia biasa, tetapi kasih sayang-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami rasakan begitu besar. Saat ini Bapa, kami telah mengucap syukur dengan melalui puji-pujian. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Dengan korban syukur kami. Saat ini kami mau mengucap syukur dengan membawa hati kami ke dalam sungai-Mu. Untuk Engkau penuhi bejana hati kami yang kosong saat ini dengan kebenaran firman-Mu. Pagi ini Tuhan, Engkau isi setiap bejana hati kami Amin. dengan kebenaran firman-Mu. Ya. Kami mau membuka hati kami, membuka telinga pendengaran kami, membuka pemikiran kami Tuhan. Amin. Untuk Tuhan perbaharui dengan kebenaran firman-Mu. Amin. Sehingga di saat kami menjalani hari-hari ke depan, kami akan keluar sebagai pemenang. Amin. Terima kasih Bapa. Kau mengurapi kami semua. Dari depan hingga ke belakang. Sisi kiri, sisi kanan. Begitu juga dengan hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Engkau urapi dengan kekuatan kuasa dari Amin. tempatnya maha tinggi. Yes. Sehingga kami boleh, seluruh umat-Mu boleh diberkati. Engkau urapi hamba-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Yes. Amin. Bukan hamba-Mu yang berkata-kata, tetapi Tuhan sendiri yang memberikan pesan-pesan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Setiap roh-roh ngantuk, roh-roh bosan, roh kejenuhan, kami ikat, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersehati dan kami sepakat mengundang kuasa Roh Kudus-Mu Amin. untuk berkarya dalam pemberitaan firman pada siang hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara Shalom. yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Selamat tahun baru. Selamat tahun Kita baru juga. memasuki hari yang ke-9 di tahun baru, yaitu tahun 2022. Saat ini, siang hari ini, kami atas nama keluarga dan tim gembala serta gembala sidang mengucapkan kepada Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih, selamat tahun baru, selamat menjalani hari-hari baru bersama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan siang hari ini saya kasih tema menghadapi hari-hari yang belum pasti. Amin. Mazmur 91 ayat pertama dan sampai dengan ke-16. Mazmur 91 ayat yang pertama sampai dengan ke-16. Pagem tolong di... Iya, siap Ibu. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16, demikian bunyi firman Tuhan. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau.
Di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ayat ke-16 terakhir, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Menghadapi hari-hari yang belum pasti. Berbagai pertanyaan ketika kehidupan kita mulai muncul di saat kita akan mengakhiri di penghujung akhir tahun. Ya mungkin di pertengahan Desember ya, kira-kira kita sudah bertanya-tanya apa yang akan terjadi. Dan banyak hal yang telah kita dengar melalui televisi, melalui media-media elektronik. Apa yang akan terjadi? Banyak orang berpikir, khususnya pada pergantian tahun, ya, di tahun akhir dan di akhir bulan Desember memasuki detik-detik tahun yang baru. Apa yang akan terjadi? Sampai ada lagu lama ini, tak ku tahu akan hari esok. Bukan surya yang kuharapkan, tetapi janji Tuhan. Surya akan berlalu, janji Tuhan tidak pernah berlalu. Ini lagu Victor Huta Barat, ya. Banyak kita orang-orang dunia maupun khususnya kita orang yang percaya memasuki tahun yang baru. Kita berpikir apa yang akan terjadi? Bagaimana dengan bisnisku? Bagaimana dengan sekolahku? Bagaimana dengan perjalanan hidup rumah tanggaku? Bagaimana dengan usaha yang baru kurintis ini? Semua kita bertanya-tanya. Ada siapa kita yang mengerti? Gembala sidang tidak mengerti. Sekalipun beliau pendeta yang besar, yang dikenal dengan mancanegara, tidak akan mengerti apa yang akan terjadi. Saat ini kita duduk, kita memuji Tuhan. Keluar ke depan sana, apa yang akan terjadi? Tidak ada yang tahu. 1 hari, 1 menit pun, 1 detik pun kita tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Ya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kita masing-masing bertanya-tanya. Bagaimana nasib kita? Bagaimana nasibku di tahun 2022 ini? Yang baru kita jalani beberapa hari, 9 hari tepatnya. Apa yang akan terjadi? Sehatkah?
Sakitkah? Yang berusaha, usahanya bertambah-tambah, meraih keuntungan, bertambah-tambah meraih omset, atau sebaliknya. Daganganku kok saat ini sudah maju. Puji Tuhan. Untuk hari-hari ke depan bagaimana? Tidak ada yang mengerti. Yang bersekolah, bagaimana dengan perjalanan kuliahku? Bagaimana masa depanku anak-anak muda? Mungkin yang tahun ini, Juni ini atau September ini akan diwisuda. Bagaimana dengan masa depanku? Kondisi seperti ini. Apalagi kita banyak mendengar. Lihat di berita. Si Delta sudah berlalu, si Om mulai lagi datang. Dan ada lagi varian-varian yang baru. Apa yang akan terjadi? Omikron maksud saya. Sama virus-virus varian baru. Sudah mulai muncul berdatangan. Bagaimana dengan keadaan kita akan masa-masa yang akan datang? Sakitkah? Sehatkah? Kita tidak ada yang mengerti. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Tahun depan kita bertanya-tanya. Tahun ini kondisinya sudah begini. Beberapa hari yang lalu. Tahun ini kita memasuki. Tambah baguskah atau tambah suramkah? Tidak ada yang mengerti. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Karena ketidakpastian inilah bisnis paranormal sudah mulai. Ya, feng shui lah, ya, berlomba-lomba memprediksi kondisi sepanjang tahun yang baru ini. Memprediksikan bahwa, oh ya maaf kalau yang warga keturunan, sio ini akan meraih begini, sio ini akan meraih begini, dan akan Imlek beberapa hari ke depan, tinggal beberapa minggu ke depan, tepatnya tanggal 1 Februari, akan meraih Imlek, merayakan Imlek. Apa yang akan terjadi? Oh, sio ini cocoknya untuk tahun baru ini pakai baju warna A. Atau yang sio ini pakai baju warna B. Semua untuk meraih kebaikan. Oh, rumah harus dicat pintunya warna apa? Seperti itu. Semua dilakukan hanya untuk mendatangkan kebaikan bagi si penghuni rumah itu atau bagi si individu yang bersio A atau B. Semua hanya untuk mendatangkan kebaikan. Maaf, saya tidak menyinggung. Saya pun keturunan. Kenyataannya, realnya memang sedemikian. Apalagi yang masih menganut agama nenek moyang. Hal ini sangat-sangat dan masih dipakai. Tetapi kita sebagai umat yang percaya, patut kita membaca berulang-ulang dalam Mazmur 91 ini. Mazmur ini merupakan ungkapan bahwa iman si pemazmur ini, bahwa iman saudara dan saya, bahwa Allah merupakan satu-satunya tempat perlindungan yang kekal. Allah satu-satunya tempat yang paling aman bagi saudara dan saya. Amin. Tetapi bagi kita, bagi saudara dan saya yang memiliki hubungan yang intim kepada Allah. Amin. Yes. Allah adalah tempat perlindungan satu-satunya yang kekal Amin. bagi kita yang memiliki hubungan
yang intim kepada Allah. Yes. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita tidak ada hubungan yang intim sama Tuhan, jangan berharap Mazmur ini akan menjadi bagian kita. Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha tinggi. Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha kuasa. Allah yang memperhatikan kita, memelihara kita, melindungi kita. Allah yang kita sembah, Allah yang memberkati kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, oleh sebab itu, sebagai kita orang percaya, jangan kita khawatir. Jangan kita was-was. Jangan kita cemas akan perubahan-perubahan hari ke hari yang akan kita hadapi. Jangan kita khawatir apa yang akan terjadi. Apa yang akan terjadi dengan virus-virus yang berdatangan, yang berganti-ganti. Yang satu belum selesai, timbul lagi virus-virus yang lain. Jangan cemas, jangan khawatir. Perubahan demi perubahan boleh terjadi di dalam setiap hidup kita. Tetapi perlindungan daripada Allah, jika kita bergaul kepada Allah, maka nyata dalam kehidupan kita. Perubahan dan ketidakpastian ini di dalam tahun 2022 ini, kita nggak tahu. Kitab Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan 19. Coba Pak, tolong Pak. Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan ke 19. Iya. Habakuk 3 ayat 17, demikian bunyi firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Amin. Allah, Ya. Tuhanku, itu kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin. Amin. Ya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak menghasilkan buah. Tapi kalau kita yang berharap sama Tuhan, hal ini tidak akan terjadi. Amin. Kita jangan bergantung sepenuhnya dengan apa yang menjadi penghasilan kita. Bukan tidak boleh, karena kita usaha ya, kita berharap usaha kita akan maju. Amin. Hidup kita akan lebih mapan. Amin. Sekolah kita akan lebih pintar. Yes. Anak-anak kita sekolah akan lebih tinggi. Amin. Tetapi bukan hal itu. Bukan tidak boleh kita bergantung dengan apa yang kita usahakan. Bukan apa yang menjadi sumber penghasilan untuk kehidupan kita hari lepas hari. Ayat ini, dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai 19 merupakan gambaran bahwa orang yang hanya berharap dan bergantung sepenuhnya hanya kepada Allah. Karena hanya Allah lah yang sanggup menjamin atas segala aspek hidup saudara dan saya. Amin. Hanya Tuhanlah satu-satunya sumber pengharapan kita. Amin. Bukan bos kita yang bekerja. Bukan pabrik di mana kita bekerja. Bukan usaha bisnis yang kita jalani. Bukan itu pengharapan kita sepenuhnya.
Firman Tuhan mengatakan bahwa Allah lah satu-satunya sumber pengharapan bagi saudara dan saya. Amin. Selaku orang percaya. Hanya Allah yang menjadi sumber pengharapan kita. Selama tahun 2021 mungkin kita bertengkar satu dengan yang lain. Ada mungkin sesama rekan kantor kita, tempat di mana kita bekerja, ada gesek-gesekan. Iya. Teman sepelayanan, tim youth, pemuda, WBI dan sebagainya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Di awal tahun ini, di tahun yang baru kita lewati, beberapa hari ini, tahun ini merupakan momen yang baik. Amin. Saat ini adalah momen yang sangat baik untuk kita memperbaiki hubungan kita yang selama ini rusak. Amin. Oleh karena hati kita, oleh karena keegoisan kita, oleh karena kita nggak mau ngalah satu dengan yang lain. Saat ini, di awal tahun ini, tahun 2022 ini adalah tahun yang merupakan tahun pemulihan. Amin. Tahun perubahan. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Roma 12 mengajarkan kita untuk kita hidup berdamai satu dengan yang lain. Berdamai sesama kita. Apalagi saat ini kita berdamai keluarga besar GBI Pipa. Amin. Mungkin selama ini ada saling gesek-menggesek. Saling, aduh gue sakit nih. Gue difitnah sama Pak Agem. Asa jemaat fitnah gue seperti itu. Kecewa, sakit hati, kepahitan. Jangan lagi hal ini terjadi. Amin. Tetapi mari di awal tahun yang baru beberapa hari kita lewati, kita mau mengubah, berubah. Kita mau memberikan pengampunan bagi orang yang memfitnah kita, bagi orang yang menyakiti hati kita, membuat hati kita saking aja lo kalau nggak ada hukum nih. Awas loh, seperti itu. Kata Ibu Lydia, ingat, bisa-bisa gue ambil batu, gue timpuk itu orang. Seperti itulah. Beberapa waktu Ibu Lydia suka cerita seperti itu kan. Di awal tahun yang baru ini, kita mau berubah. Amin. Yes. Yang sakit. Mungkin ada beberapa orang, Ibu Esther sih bisa aja ngomong seperti itu. Tapi kan aku yang sakit. Aku yang kecewa. Teman yang semakan, seminum memfitnah aku. Di sini nggak ada. Nggak ada yang aku. Amin. Puji Tuhan kalau ada yang sadar diri. Yes. Sadar. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Di awal tahun ini, mari kita mau berdamai. Jangan lagi menyimpan kepahitan. Jangan lagi kita menyimpan kekecewaan. Amin. Kita mau mengalami perubahan. Yes. Hidup kita akan diperbaharui. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Dengan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dengan membuang akar kepahitan yang selama ini terpendam dalam hati kita. Ibarat ada yang berkata, jangankan lihat wajahnya, lihat genteng rumahnya aja gue gak mau. Sakit. Beberapa, gak ada di sini, beberapa waktu lalu. Ada hal-hal seperti itu. Tetapi melalui kebenaran firman pada siang hari ini.
hal-hal yang tidak baik ini kita buang jauh-jauh. Amin. Kita masuki menjalani tahun hari-hari di tahun yang baru ini dengan perubahan total. Amin. Kita berubah yang tadinya ngumpul, ngopi bareng, makan bareng di kafenya Ibu Hani. Ngumpul lama-lama ngomong Ngopi. A, B, C. Jadi bigos, biang gosip. Bukan kafenya Ibu Hani yang salah. Bukan perkumpulan yang terjadi itu yang salah. Tetapi dari kita pribadi lepas pribadi yang salah, yang suka menghujat, suka ngomongin orang, suka menggosip, itu yang salah. Maka di tahun yang baru ini, yang baru 9 hari kita lewati, hari-hari ke depan kita mau berubah. Amin. Maka jika kita berubah, hubungan persekutuan kita satu dengan yang lain menjadi harmonis. Yes. Kepada sesama, terlebih kepada Tuhan, Amin. kepada Allah, lebih harmonis. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini tinggal menjadi pilihan saudara dan saya. Amin. Saudara yang memilih, saudara yang mau menyimpan dendam, menyimpan kepahitan, menyimpan kekecewaan satu dengan yang lain. Orang-orang yang berbuat jahat sama kita. Ataukah kita mau berubah? Untuk menjalani hari-hari ke depan. Dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Coba dibaca. Siap. Yesaya 59 ayat 1 dan 2 demikian bunyi firman Tuhan, dosa adalah penghambat keselamatan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara Kamu dan Allah. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Amin. Bahwa sesungguhnya tangan Allah tidak kurang panjang. Ya. Untuk menolong setiap persoalan, setiap masalah yang Bapak Ibu hadapi. Dan telinganya Allah tidak kurang tajam. Amin. Dengan kata lain, Allah tidak Budak. budak, tidak tuli untuk mendengar setiap seruan doa-doa kita. Ya. Tetapi yang menghambat, menghalangi doa-doa kita atau menghalangi berkat-berkat Allah akan tercurah bagi kita, itu adalah perbuatan dosa-dosa kita. Pelanggaran-pelanggaran kita. Kita tidak mau mengampuni satu dengan yang lain. Orang yang bersalah sama saya, di mulut, ya saya ampuni, saya mengampuni kamu. Tetapi dalam hatinya masih menimbun rasa dendam, rasa sakit hati. Inilah yang menghambat doa kita didengar. Ya. Mungkin selama tahun 2021 kita berdoa. Banyak doa kita yang didengar. Ada juga yang setiap doa kita belum dijawab. Di tahun 2021 banyak orang di antara kita yang bekerja keras, tetapi hasil tidak maksimal. Malah hutang sini, hutang sono. Nggak ada beli beras, maaf, tidak ada beli beras. Jangankan apa, beberapa tahun yang lalu, air isi ulang pun tidak mampu dia beli. Ada jemaat yang datang minta air isi ulang ke pihak gereja. Kenapa hal ini bisa terjadi?
Karena dosa kitalah, karena pelanggaran kitalah yang menghambat doa kita dijawab. Berkat-berkat Allah terhambat. Ya. Mulai saat ini, mulai siang hari ini, dengan kebenaran firman Tuhan, kita mau berubah. Amin. Kita buang jauh-jauh rasa dendam, rasa sakit hati, kejahatan-kejahatan yang mungkin timbul di dalam hati kita. Buang, Yes. hapus. Amin. Kita buka hati kita, pikiran kita, sebagaikan kertas yang bersih. Yang masih kosong, yang kita mau isi dengan hal-hal yang positif. Amin. Maka dalam Yesaya 59 ini ayat 1 dan 2 akan terjadi Amin. di dalam kehidupan Yes. saudara dan saya. Karena kita mau berubah. Kita mau diperbaharui. Amin. Di tahun yang baru Yes. perbaharuan terjadi. Amin. Berkat-berkat Allah tercurah. Amin. Kesuksesan demi kesuksesan Yes. menjadi bagian Amin. kita. Itu janji Allah. Karena firman Tuhan dalam Yesaya, bukannya tangan Allah yang kurang panjang untuk menolong setiap persoalan saudara dan saya. Bukan telinga tuh Allah yang tidak mendengar Ya. untuk mendengar setiap doa-doa kita. Tetapi karena dosa-dosa dan karena pelanggaran kita Ya. yang membuat hal ini terjadi. Saudaraku, mulai saat ini, selagi saudara dan saya baru menjalani hari-hari di tahun yang baru ini, beberapa hari kita mau mengalami perubahan. Amin. Kita mau mengalami hal-hal yang positif, lebih lagi, dan lebih lagi Amin. di dalam setiap kehidupan kita. Kita mau melangkah di awal tahun yang baru ini. Saudara dan saya mau mengampuni. Amin. Saudara dan saya mau memberikan pertolongan satu dengan yang lain. Mau memberikan hubungan yang intim satu dengan yang lain. Amin. Menjalin hubungan kepada kita sesama keluarga besar GBI Pipa. Tidak ada lagi dendam. Amin. Tidak ada lagi permusuhan. Yang ada damai sejahtera dan kekeluargaan yang harmonis Yes. antara kita semua. Dan hubungan yang intim antara kita umat yang percaya kepada Allah. Allah kita, Allah yang menjadi sumber pengharapan kita. Amin. Allah kita, Allah yang menjadi sumber perlindungan kita. Amin. Jika saudara melakukan kedua hal ini, saya yakin dan percaya Mazmur 91 ini menjadi bagian saudara dan saya. Amin. Amin untuk firman Tuhan. Saya undang singer.
dalam doa. Katakan hanya nama Yesus. Hanya di dalam nama Yesus ada jawaban. Hanya di dalam nama Yesus ada pengharapan. Yang berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus. Saudaraku yang terkasih, renungkan pujian ini. Renungkan firman Tuhan yang kita dengar. Adakah kehidupan yang dendam, kehidupan kepahitan, kekecewaan di dalam setiap kita? Kita mau berubah, kita mau dipulihkan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus yang mampu memberikan kita pengampunan. Hanya nama Yesus yang menjadikan pengharapan di dalam setiap hidup kita. Hanya nama Yesus. Bapa yang baik, hamba-Mu telah berlalu memberitakan kebenaran firman-Mu. Mari Bapa, kami mau berubah, kami mau diperbaharui. Dengan kekuatan kami tidak mampu, tetapi bersama-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukanku berubah, sehingga janji-janji Allah menjadi bagianku. Keberhasilan, kesuksesan di tahun yang baru ini menjadi bagian umat-Mu. Amin. Amin. Katakan dengan sungguh-sungguh, hanya nama Yesus. Amin. Yes. Tidak ada nama lain. Hanya nama Yesus adalah sumber pengharapan kami, sumber pengharapan umat-Mu. Amin. Amin. Sumber pertolongan kami. Kami mau hidup berdamai. Kami mau hidup berdamai kepada Allah dan sesama kami umat-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami mau hidup kami dipulihkan. Kami mau hidup kami di tahun 2022 ini. Kami mengalami perubahan. Kami mengalami perbaharuan. Karena Allah sumber pengharapan kami. Amin. 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 Haleluya. Katakan hanya nama Yesus. Saya serahkan doa untuk firman Tuhan kepada Bapak Gembala. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Engkaulah Allah yang kami puja, Engkau Allah yang kami sembah. Kami ada kesempatan untuk mendengarkan Engkau berbicara melalui hamba-Mu. Ini hal yang luar biasa. Baik kami yang ada di tempat ini, bahkan umat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing.
Kami tahu ini waktunya bukan lagi untuk santai, bukan lagi waktu bermain-main, tetapi waktu yang terus berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, agar di tahun 2022 yang kami jalani 9 hari, kami mendapatkan hasil-hasil yang maksimal. Karena kekuatan kemampuan kami ada batasnya, tetapi Tuhan tanpa batas yang mampu melakukan hal-hal yang besar. Dan hanya Engkau yang tahu hari esok, kami hanya tahu hari ini saja. Oleh karena itu terima kasih Tuhan buat tuntunan-Mu melalui firman-Mu yang Tuhan percayakan untuk dibawakan oleh hamba-Mu Bu Esther Kurnia. Berkati dia Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, kesehatannya, keluarganya, bahkan apapun saat ini yang sedang didoakan, digumuli dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menyertai, menolong, bahkan menjadikannya nyata dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami yang mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, kami percaya baik yang ada di rumah, yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang lemah diberikan kekuatan, bahkan yang tidak berdaya, mereka mempunyai kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa, kami aminkan firman-Mu dan kami setia untuk melakukannya. Haleluya, haleluya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi shalom. Iya, Bapak Ibu diberkati, amin. Iya, luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah firman yang hidup, firman yang memerdekakan kita, bahkan firman yang membawa kita kepada keberhasilan dan kesuksesan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pengumuman kita berjalan seperti biasa, yaitu untuk minggu depan tetap ada 2 kali ibadah, ya. Dan nanti selesai ibadah ini ada latihan untuk minggu depan. Bapak Ibu Saudara sekalian, selesai ibadah minggu depan tanggal 16 ada rapat tim inti, yaitu rapat apaan? Rapat untuk pembubaran panitia Natal. Sekalipun panitia kita ambil alih semua bersama dengan tim, tetap kita harus buat pembubarannya. Dan juga selesai itu rapat kerja untuk 1 tahun ke depan. Hasil-hasil rapat yang kita ambil kita akan umumkan, kita akan doakan sehingga Tuhan menyertai. Amin, haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap juga saya umumkan yang pelayan-pelayan Tuhan yang bertugas, tolong perhatikan jadwalnya, ya, dan datang jangan terlambat. Amin, haleluya. Ya, itu intinya. Waktu kita datang tepat pada waktu, maka kita akan ada persiapan buat doa. Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk air minum, ya, selama ini kita air minum kan mulai kita ada 11 tahun air minum kita tetap sediakan karena kita pikir air minum itu seberapa sih, ya kan? Tetapi jemaat-jemaat Tuhan yang jauh dekat boleh sama-sama menikmatinya. Tetapi akhir-akhir ini memang sudah berapa bulan saya perhatikan memang kita itu masih banyak yang belum bisa menghargai berkat Tuhan. Ya, saya tidak tunjuk siapa-siapa, tetapi buat kita semua, karena memang kita keluarga, ya kan? Jadi harus saya singgung ini sedikit. Jadi kalau kemarin-kemarin air minum itu waktu dibersihkan, itu semua banyak air minum itu baru minum sedikit, udah nggak ditinggalin, ya kan? Baru sedikit aja saya lihat, aduh udah bisa minum lagi, tapi takut saya nggak steril kan? Akhirnya apa? Kolam ikan saya pakai air minum aqua, tambah airnya saya taruh, saya kasih semua kan? Nah, jadi sayang, belum lagi yang tumpah-tumpah, belum lagi minum sedikit diselipin di mana gitu ya. Masa saya nyeberesin kembang, air minum ada, ya kan, ke toilet lihat air minum ada, semuanya ada air minum. Jadi saya pikir kemarin saya sudah bicarakan walaupun hanya sekilas dengan tim, belum rapat tetapi mereka juga mendukung, ya. Dan juga bendahara tadi saya baru ngomong, tolong Bu jangan pesan lagi, cukup pesan minum untuk kita pelayan-pelayan Tuhan makan untuk bisa dapat tenaga di ibadah yang kedua. Jadi saya rasa bisa dimengerti ini artinya kita mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian bukan untuk pelit, tetapi Bapak Ibu boleh mempersiapkannya dari rumah, amin. Ya, saya juga udah pakai botol tuh, ya. Walaupun ngomong-ngomong minum kolok nggak apa-apa lah. Yang penting aman, amin. Jadi kalau kita udah tahu kita itu suka batuk ataupun kadang-kadang kita kerongkongan suka kering, bawa dari rumah ya, bawa botol. Jadi kalau botol kan, botol tempat minum itu nggak mungkin selesai minum buang kan, nggak mungkin. Pasti dibawa pulang. Kalau mau tinggal di sini ngomong, Pak saya tinggali buat Bapak nggak apa-apa, ya kan? Tapi yang bagus ya. Jadi kira-kira seperti itu, setuju ya? Amin. Yang punya anak-anak bawalah dari rumah. Biasakan mereka itu
Seketika aja kalau mereka sekolah aja kita kasih botol air minum kan, kita kalungkan, masa ke gereja nggak dibawa lah ya. Jadi biar mereka juga terbiasa hidup dalam tertib. Dan juga banyak kulit-kulit permen. Coba lihat di bawah kakinya kalau ada, mau kulit siapa kek, mau permen siapa kek, ambil kantongin. Ya, saya sering itu, kadang-kadang saya kemana gitu ya, pas saya pegang begini kok bungkus banyak gitu. Saya nggak sadar waktu saya makan saya taruh ke situ, bisa berbulan-bulan. Ya, artinya saya bawa sampah saya ke dalam begini ya. Kadang-kadang uang juga, kadang-kadang lupa juga. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan ada sampah lagi. Kemarin si Empok bilang, kenal si Empok kan? Si Empok saudara Bu Stephen tuh ya. Ya, sahabat juangnya ya. Jadi itu bilang, "Pak, ini orang gereja ini gimana? Kenapa?" Saya bilang, "Itu sampahnya banyak banget, Pak. Kami aja pulang kerja sampahnya cuma dikit doang, karena waktu kami bersih-bersih di pabrik," katanya. "Ini kok di gereja kok sampahnya banyak." Banyak loh, Pak Syanipar mungkin lihat ya kalau lagi nyapu ya. Wih, sampai begini begitu diambil ke sana ya. Jadi mari kita jagalah, ini rumah Tuhan. Ini tempat kita bersama. Amin. Haleluya. Dan juga kalau makan siapapun, termasuk keluarga kita di tempat ini, keluarga gembala, nggak boleh makan di tempat ini kalau Minggu. Ya, tadi pagi sudah dimulai. Nggak tahu Bu Esther makan di mana, nggak tahu. Penting dia keluar aja kemana, terserah mau di bawah pohon kek, bawah toge kek, terserah. Iya kan, yang penting Minggu jangan makan di dalam ini, biarlah kita makan ada ruangan-ruangan, iya kan? Ada ruangan di kantor saya ada, sebelum sela-sela kantor dengan ruang doa ada juga, di sini juga bisa. Kalau mau lebih jauh lagi ada tangga naik ke atas, kosong di atas. Nah, itu lebih aman, ya kan? Oke ya. Iya, ada kursi plastik ya, nanti akan kita sediakan, kita taruh ya. Jadi kita benahi pelan-pelan ya, biar lebih mantap. Haleluya. Harus kita yang memulainya. Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah kira-kira yang bisa saya umumkan kepada kita. Biarlah kita terus percaya bahwa apa yang kita lakukan ini semuanya untuk kebaikan bersama. Amin. Ya, dan jangan lupa ya, untuk doa pagi itu Bapak Ibu boleh ngikutin. Doa pagi, doa mesbah keluarga kalau sudah ada, diikutin saja ya. Karena apa Bapak Ibu? Sangat-sangat luar biasa. Ya, kalau nggak doa kita nggak kuat. Nah, tadi live streaming kita yang pagi aja hampir 80 orang yang mengikuti. Dan itu bertahan sampai selesai. Yang pagi tadi ada sekitar 40. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari demi hari memang kita harus tetap lebih kencang lagi cari Tuhan. Nggak bisa, nggak kuat kita. Ya, jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kau sambil masak, mepet, udah ikutin aja. Karena apa? Karena itu penting. Apalagi pagi kita harus menyerahkan aktivitas kita. Ya, saya melihat orang-orang yang rajin doa diberkati. Kita lihat di Alkitab seperti apa, itulah contoh kita. Gak usah lihat kita dulu, tetapi lihat di Alkitab. Orang yang tetap doa. Seperti Daniel, apa yang terjadi? Dia ditolong Tuhan dalam setiap kesesakan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, usahakan. Amin. Haleluya. Saya rindu, saya tidak berkata sayang doa itu kita doakan orang-orang lain yang di luar pulau, di luar kota, ada sampai di Pangkalan Bun, bukan di Bun di Kosambi, bukan, Pangkalan Bun Kalimantan, itu ujung itu. Ada yang di Sumatera, ada juga luar negeri. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan sampai orang lain diberkati karena doa-doa kita bersama, kita juga harus diberkati. Amin. Haleluya. Ada juga Fernandes ya kalau nggak salah di Papua, dia juga ikut sering ya. Jadi mari kita sama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi-pagi bangun, dari situ aja udah kelihatan, pagi-pagi bangun ikut doa, berarti kita sudah siap untuk menerima berkat daripada Tuhan. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan pernah abaikan doa-doa itu, karena doa-doa itu adalah sudah kemenangan yang sudah berjalan di depan kita. Haleluya. Ya, terima kasih buat semuanya, buat yang melayani. Di belakang juga sudah ada soundman kita, ada Pak Freddy Lim, ya bagus ya, luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita doakan biar Bapak ini tetap sehat ya Pak ya. Terus maju, lebih mantap lagi. Apa yang kurang-kurang ngomong aja Pak ya, nanti kita benahi. Penting pelayanan number one ya. Kalau ada yang kurang apa ngomong, ada bendahara kita ya. Mau ganti, mau equalizer Pak, tinggal ngomong, kita langsung beli. Siap Bu Bendahara? Siap. Kalau untuk pekerjaan Tuhan, jangan
Jangan tanggung-tanggung. Ya Bapak perhatikan aja mana biar lebih mantap. Ya kan Well tadi suaranya saya lihat di live streaming tambah bagus. Ya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Ya. Oke, mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Oh, jiwa baru, ada jiwa baru. Oke, sorry, duduk dulu. Maaf. Gembala harus minta maaf juga. Ya, oke, ada yang pertama hadir di tempat ini dari kanan saya dulu. Kalau ada silakan bangkit berdiri, perkenalkan dirinya Pak. Oke, kasih mic-nya mungkin Bapak Nugroho yang paling ganteng sedunia. Oke. Ya. Oke, coba perkenalkan namanya Pak, tinggal di mana, siapa yang bawa gitu ya. Oke, silakan Pak. Salam semua. Shalom. Saya Dedi. Dedi. Saya tinggal di Pangkalan. Ya. Saya bersama Mama sama Papa. Oke, siap-siap luar biasa. Oke. Saya sangat senang bisa berkumpul di sini Amin. bersama-sama. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Luar biasa. Ya, oke. Ya, oke. Makasih ya Pak Dedi ya. Ya, luar biasa ya. Selamat datang ya. Ya, oke, ntar dulu. Ya, jadi kita senang Bapak Dedi boleh datang ke tempat ini. Ya, kita percaya walaupun baru pertama hadir, kita keluarga. Ya, kalau nggak salah beberapa tahun yang lalu pernah saya kirim ayat-ayat begitu dulu ya, kalau nggak salah ya. Bukan? Sama Maria juga sering saya kirim dulu ya. Cuma udah lama sekali ya. Oke, saya rasa perkenalan ini nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Selamat datang. Kami semua jemaat Tuhan menyambut kehadiran Bapak. Ya. Dan minggu depan datang lagi. Amin. Haleluya. Berikan sekali lagi kemuliaan bagi Tuhan kita. Ya. Oke, untuk rapat besok minggu tim inti nanti boleh ini Pak Harno Bu Eca ada saya lihat di live ini, nanti boleh dihubungi sama bendahara nanti bekerja sama bendahara Natal, bendahara umum kita dan Ibu Hani ya untuk mempersiapkan konsumsi untuk besok. Ya, jangan rapat loyo-loyo begini. Kirain setuju rupanya karena lapar. Ya, oke, karena perlu pemikiran untuk ditaruh di tahun 2022 ini. Jadi perlu tenaga ya. Jadi nanti selesai ini boleh dihubungin kira-kira gimana ya. Haleluya. Oke. Ada lagi yang baru pertama hadir sebelah kiri, ke belakang. Sebelah kiri saya. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih ya buat Elizabeth kemarin bawa udang dari itu ya. Dari apa namanya? Dari Lampung, Tuhan berkati. Oke, kita bangkit berdiri. Haleluya. Kiranya katakan engkau memberkati berlimpah-limpah dan memperluas dan memperluas. Katakan daerahku Tuhan, daerahku dan kiranya dan kiranya katakan tanganmu Tuhan, tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Oh, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan, sehingga sekali lagi, sehingga kesakitan, amin, tidak menimpa aku. Tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada saat ini kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan bagi-Mu. Karena Engkaulah yang diagungkan dari semua yang kami lakukan hari ini. Hamba berdoa buat keluarga Pak Harno, di mana anak-anaknya dan istrinya dalam keadaan kurang sehat. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan, mujizat terjadi. Amin. Sehingga
sehingga minggu depan mereka boleh datang melayani Tuhan. Terima kasih Bapak. Bahkan kami terus berdoa buat Pak Manulang biar Tuhan sembuhkan, pulihkan keadaannya, terus sehatkan tubuhnya, sehingga dia bisa terus bersama dengan kami beribadah memuji-muji Tuhan. Bahkan kami berdoa saat ini buat khususnya Pendeta Amos Hasibuan, ku serahkan kepada Tuhan. Tuhan menyertai, Tuhan menolong, menyembuhkan, memulihkan. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, bahkan yang ada di rumah masing-masing, mari angkat kedua tanganmu. Dalam minggu-minggu ini biarlah menjadi minggu berkat bagi kita, mujizat bagi kita. Apa yang dikerjakan oleh tangan kita, Tuhan Yesus mengurapi sehingga berhasil dan beruntung. Bahkan roh kecelakaan, penyakit virus corona tidak bisa menyentuh kita karena darah Yesus membentengi, memagari kita. Oleh karena itu pulanglah dari tempat ini, bawalah setiap berkat-berkat Tuhan. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, anak cucumu, pekerjaanmu, bahkan di bisnismu. Dan bawalah berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai, menolong, menghibur kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Bapa.